Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait DPR minta pemerintah tingkatkan pengawasan bangunan pesantren, kami telah terhubung dengan Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hidayat, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aman, tertib semuanya. Amin. Pak Hidayat, bagaimana Anda melihat tentang rencana untuk pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN? Ya, secara prinsip tentu kita semuanya berduka cita ya dengan apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazin. Dan saya ingatkan kembali bahwa pesantren adalah satu lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia dan sangat berjasa untuk Indonesia, termasuk mempertahankan Indonesia merdeka dan membantu pemerintah untuk mendidik warga bangsa Indonesia sesuai dengan apalagi ketentuan konstitusi yang terbaru. Dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila pemerintah memberikan keadilan dengan memberikan kepedulian terhadap pesantren, baik terkait dengan masalah keselamatannya, kemudian juga anggarannya, termasuk juga memajukan pesantren. Jadi secara prinsip saya berpendapat bahwa ada undang-undang tentang pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, di mana di pasal 49 ayat 1 ditegaskan tentang adanya dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu mestinya bisa dipergunakan juga untuk membantu pesantren dalam hal yang terkait dengan masalah pembangunan gedung maupun juga keselamatan pesantren, selain daripada apa yang sudah dilakukan sekarang yaitu untuk beasiswa. Nah, ini menurut saya sangat baik ya bila kemudian dana abadi pesantren yang mestinya bisa dipergunakan untuk kemaslahatan pesantren, dan itulah barangkali sumber APBN itu bisa diambil dari dana abadi pesantren yang jumlahnya tidak sedikit sesungguhnya. Jumlah santri di Indonesia ada 5 jutaan santri, sementara jumlah siswa di Indonesia sekitar 52 juta. Jadi semestinya dana abadi pesantren itu sekitar 10% lah dari dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan itu jumlahnya besar loh Mas, itu sekitar 9,3 triliun timbal balik yang setiap tahun ada gitu. Jadi kalau 10%-nya mestinya 93 miliar. Sementara yang sudah dibelanjakan pada tahun 2024 itu baru sekitar 250 miliar. Itu artinya masih di bawah sepertiga dari yang seharusnya. Jadi saya setuju bila kemudian dana APBN yang berasal dari dana abadi pesantren dipergunakan untuk kemaslahatan pesantren, karena itu ada hal pesantren, termasuk bila itu dipergunakan untuk beasiswa, termasuk beasiswa untuk setiap pesantren mestinya mempunyai arsitek sendiri, insinyur sipil sendiri, supaya dengan demikian maka pesantren mempunyai bangunan-bangunan yang kokoh dan kuat sesuai dengan standar yang sebenarnya, dan dengan cara itu akan terminimalisirlah kemungkinan terjadinya pesantren yang ambruk. Baik, Pak Hidayat, namun kita spesifik ke pesantren Al-Khazini misalnya, polisi menduga ada dugaan kelalaian dan ada tindak pidana di sana. Kemudian warganet bertanya, jika ada tindak pidana di pembangunan tersebut, mengapa harus dibangun kembali menggunakan APBN? Menurut Anda bagaimana persepsi ini? Ya, ada dua hal yang dibedakan ya. Pertama, adanya musibah ini, dan kita semuanya tentu berduka cita dengan musibah itu. Tetapi musibah itu tentu tidak pernah dimaksudkan untuk terjadinya kelalaian. Pesantren ada untuk membantu Indonesia, pesantren ada untuk memajukan pendidikan gitu ya. Kalaupun terjadi musibah seperti sekarang ini, dari 42.000. Ya proporsional saja, buktikan secara mekanisme hukum yang sebenarnya, dan memang saya sepakat bahwa memang ini adalah satu pembelajaran yang sangat serius supaya tidak terulang kembali di waktu yang akan datang. Pesantren didirikan tentu untuk kemaslahatan para santri, untuk mendidik para santri, pasti tidak dimaksudkan untuk mencelakakan para santri. Maka bila ada hal yang kemudian terjadi pelanggaran hukum, tentu itu adalah satu kasus yang tidak merupakan kebijakan pesantren. Silahkan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jangan dikriminalisasi karena pesantren tidak ingin melakukan tindakan yang kriminal. Tetapi kalau dikaitkan dengan membangun kembali dengan APBN, tadi saya sampaikan bahwa rujukannya adalah Undang-Undang tentang pesantren, di mana ada dana abadi pesantren, yang dana abadi pesantren itu bisa dipergunakan untuk membangun sarana-prasarana pesantren selain daripada yang dipergunakan untuk beasiswa bagi para santri. Oke, jadi harus dibedakan dengan jelas ya, kita kawal bersama bagaimana kemudian penggunaan dana abadi pesantren ini biar bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi santri dan pesantren. Terima kasih Ustadz Hidayat Nur Wahid sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.